dunia sepak bola modern, tato seolah telah menjadi bagian dari identitas para pemain. Setiap guratan tinta di kulit seringkali menyimpan cerita tentang keluarga, perjuangan, atau kepercayaan diri. Lihat saja Lionel Messi dengan tato wajah ibunya di bahu, atau Angel Di Maria dengan tato nama anaknya di lengan. Hampir semua pemain Argentina punya tato sebagai simbol perjalanan hidup mereka. Namun, di antara semua bintang Albi Celeste yang bertato, ada satu sosok yang menonjol karena justru tidak memilikinya sama sekali. Dialah Julian Alvarez, striker muda yang rendah hati, disiplin, dan dikenal karena kerja kerasnya yang luar biasa. Pemain yang menolak mengikuti arus gaya hidup modern dan memilih tetap sederhana seperti masa kecilnya. Kisah Julian bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang keyakinan, prinsip hidup, dan perjalanan dari desa kecil menuju puncak dunia. Julian Alvarez lahir pada 31 Januari 2000 di Calcín, sebuah kota kecil di provinsi Córdoba, Argentina. Kota ini bahkan tak punya stadion besar, hanya lapangan tanah dengan tiang gawang yang dibuat seadanya. Di sanalah Julian kecil mulai mengenal sepak bola. Anak ketiga dari pasangan Gustavo dan Mariana, Julian tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya bekerja di pabrik, ibunya seorang guru TK. Dari merekalah Julian belajar arti disiplin, kesopanan, dan kerja keras. Setiap sore, Julian bermain bola di jalanan Calcín bersama teman-temannya. Ia tak pernah absen latihan, bahkan saat hujan turun deras. Pelatih pertama di klub lokal Atlético Calcín pernah berkata, "Julian bukan anak yang paling kuat atau paling cepat, tapi dia selalu paling fokus. Saat semua anak bermain-main, dia yang paling serius berlatih." Itulah fondasi yang membentuk karakter Julian Alvarez hingga hari ini. Kisah luar biasa Julian dimulai saat usianya baru 11 tahun. Ia mendapatkan kesempatan langka untuk menjalani trial di Real Madrid. Ya, klub raksasa Eropa itu. Selama beberapa minggu di Spanyol, Julian menunjukkan bakat luar biasa. Ia mencetak gol, beradaptasi cepat, dan membuat staf pelatih Madrid terkesan. Namun ada satu masalah, aturan FIFA tak mengizinkan klub Eropa merekrut pemain asing di bawah usia 13 tahun tanpa izin tinggal keluarganya. Real Madrid akhirnya harus melepasnya. Bagi anak 11 tahun itu tentu mengecewakan, tapi Julian tidak menyerah. Ia pulang ke Calcín dengan tekad baru. Ia berkata kepada ayahnya, "Suatu hari nanti aku akan kembali ke Eropa, tapi kali ini bukan untuk trial. Aku akan kembali ke sana sebagai pemain profesional." Dan dia menepati janjinya. Beberapa tahun setelahnya, Julian bergabung dengan Akademi River Plate, klub besar yang dikenal melahirkan banyak legenda Argentina. Di bawah bimbingan pelatih Marcelo Geraldo, ia berkembang pesat. Julian bukan hanya penyerang yang tajam, tapi juga pemain yang mau berlari tanpa bola, menekan lawan, dan disiplin secara taktik. Kualitas langka di usia muda. Pada tahun 2018, di usia 18 tahun, ia melakukan debut di tim utama River Plate dan tak butuh waktu lama baginya untuk mencetak gol-gol penting. Julian ikut membawa River memenangkan Copa Libertadores, trofi paling bergengsi di Amerika Selatan. Ia dijuluki La Arana, sang laba-laba. Bukan karena tubuhnya, tapi karena pergerakan yang cepat dan keahliannya menjebak lawan di kotak penalti. Setiap kali lawan lengah, Julian datang dari sisi tak terduga, seperti laba-laba yang menangkap mangsanya dengan keheningan. Tahun 2022 menjadi babak baru. Manchester City resmi merekrut Julian Alvarez dari River Plate. Banyak yang meragukan apakah pemain muda ini mampu bersaing di skuad Pep Guardiola bersama nama-nama besar seperti Haaland, De Bruyne, dan Bernardo Silva. Namun seperti biasa, Julian menjawab dengan kerja keras. Ia tak banyak bicara. Ia belajar, beradaptasi, dan menunggu kesempatan. Dan ketika kesempatan datang, ia tak pernah menyia-nyiakannya.
Musim 2022-2023, Julian menjadi bagian penting dari sejarah. City meraih treble winner, yaitu Premier League, FA Cup, dan Liga Champion. Di usia 23 tahun, ia sudah memenangkan segala yang diimpikan banyak pemain sepanjang karir mereka. Puncak karir Julian tiba di Piala Dunia 2022. Ia awalnya bukan pilihan utama. Argentina memulai turnamen dengan kekalahan mengejutkan dari Arab Saudi. Namun ketika Lionel Scaloni memberi kepercayaan kepada Alvarez untuk menggantikan Lautaro Martinez, segalanya berubah. Julian mencetak gol demi gol penting, termasuk 2 gol di semifinal melawan Kroasia. Ia menjadi simbol energi muda Argentina, mendukung Messi dengan kerja tanpa henti. Ketika Argentina akhirnya menjuarai dunia di Lusail Stadium, Julian menutup turnamen itu dengan 4 gol dan performa yang luar biasa. Di usia muda, ia sudah menjadi juara dunia dan juara Eropa dalam klub. Pencapaian yang langka bahkan untuk pemain sekelas Messi. Dan kini kita kembali pada pertanyaan utama. Mengapa Julian Alvarez tidak bertato, sementara hampir semua rekan timnya punya? Dalam beberapa wawancara, Julian menjelaskan dengan tenang, "Saya tidak merasa perlu